Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Udayana dengan NIM 2006413 dari kelas 4B Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan pembangunan di Indonesia pada Orde Baru, yaitu Keluarga Berencana atau KB. KB bertujuan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah turun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Nah, keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa, cetak, maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an, di Televisi Republik Indonesia atau TVRI sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB, baik itu melalui berita atau acara hiburan seperti drama dan wayang orang Ria Jenaka. Nah, di samping itu, nyanyian Mars Keluarga Berencana ditayangkan hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin Rp100 dicantumkan mengenai KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam menjalankan program KB. Slogan yang muncul dalam kampanyenya KB adalah "Dua anak cukup, laki perempuan sama saja". Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967, sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia, dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini. Oke, sekarang kita bahas dari segi pembangunan Islam. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan konsep Islam? Menurut saya, kebijakan yang dilakukan tersebut kurang tepat dilakukan. Mengapa? Karena dalam Islam, Rasul saja menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan. Banyak anak itu bukan berarti banyak masalah, karena anggapan kebanyakan orang awam yang mengatakan bahwa banyak anak berarti banyak masalah. Karena tidak mungkin gitu, agama Islam yang diturunkan untuk kebaikan hidup manusia menganjurkan sesuatu yang justru menimbulkan masalah bagi mereka. Hal ini disebabkan agama Islam tidak hanya menganjurkan memperbanyak keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.